Ayo guys ya, kembali lagi ke channel Bang Put. Oke ya, kali ini Bang Put akan menyelesaikan misi atau update dan berikutnya ya gitu guys ya. Dari bocorannya itu ya, update-nya itu tentang Suci Asih itu. Dan kita akan ngambil jalur yang kagak nikahin istrinya itu. Kagak nikahin Suci Asih masuknya. Sorry. Kan Bang Put lihat-lihat di FB itu ada dua jalur yang berbeda itu. Ada yang versi yang nikahin Suci Asih dan versi non nikahin Suci Asih. Jadi Bang Pur akan ambil jalur yang non ya guys ya, supaya ya agak apalah gitu. Ayo kita gaskan saja langsung misinya, yang saya tanpa banyak bagi cerot, langsung saja kita ya guys ya. Temuin Joko di area 1 guys ya. Oke guys, ini pas pulak ya guys ya, pas pula gitu. Aduh. Oke. Langsung saja kita menuju area 1 guys ya. Let's go guys ya. Oke. Langsung saja kita menuju area 1 guys. Oke. Kalau ada suara-suara mobil atau apa, mohon dimaklumi ya guys ya. Hey, bentar. Ini agak kita kecilin sedikit lah guys ya. Suara jangkriknya agak apa guys. Oke. Kenapa nih my friend kita nih guys ya. Cemberut gitu ya, kenapa ya. Bang Pus sebenarnya banyak juga dapat bocoran, cuman nggak tahu alurnya kayak mana. Mas Joko, apa kabar? Iya Putra. Ada apa mas? Kok mas sedih gitu? Iya, kenapa ya guys? Enggak apa-apa. Saya cuma sedang mengenang masa lalu saja. Jangan gitulah mas. Masa lalu ya masa lalu gitu. Jangan sedih-sedih gitu. Kita tuh harus menatap masa depan gitu. Jangan sedih-sedih, oke? Masa lalu. Biar ku tebak. Masa lalu yang pernah ceritakan ke aku itu kan? Masa lalu bersama Suci Asih. Iya. Ya, bersama Suci Asih. Kita sejatiku. Kukira aku tidak akan bertemu lagi dengannya sejak maut memisahkan. Tapi akhirnya aku bertemu dengannya lagi di Citampi ini. Kami sudah berada di dunia yang sama. Sesukanya hatiku melihat my friend kita ini tersenyum dikit ya guys ya, murung mulu ya, sampai hidup sampai apa. Iya. Kalian kan udah di dunia yang sama nih. Bukannya malah justru cinta kalian bisa bersatu. No. Seharusnya begitu. Ya seharusnya begitu, tapi kenapa? Tapi sayangnya Suci Asih bukan seperti Suci Asih yang dulu. Dia sudah tidak mengingatku lagi. Dia sudah lupa segala hal tentangku. Tatapannya itu loh, kayak mana ya gitu, kayak nggak kenal gitu. Saya tidak bisa lupa bagaimana dia menatap saya dengan kebingungan. Tak mengenali saya saat itu kita bertemu. Setelah saya menjadi hantu, ini sangat menyedihkan. Kayak orang bingung gitu guys ya. Kayak, kamu siapa? Kamu nanya ya kan, garing ya guys. Hah? Kok bisa? Mas Joko bisa ingat dia, cintanya, dan semua masa lalunya. Tapi kenapa sih tidak ingat sama sekali sama Mas Joko? Entahlah temanku. Itulah sebabnya dari tadi saya berpikir keras. Bagaimana supaya ingatan Suci Asih kembali? Saya ingin sekali supaya dia bisa mengingat kembali semua kenangan manis bersama saya, sama aku. Aku cuma bisa menatapnya terlihat sangat sedih dan kecewa. Aku berpikir keras untuk menolong temanku. Seharusnya ada jalan atas kesedihannya. Kasihan dong, dia sedih mulu. Dari hidup sampai udah mau masih sedih gitu. Tapi apa? Seandainya ada yang bisa aku bantu. Apa ya? Dari tadi aku terus bertanya-tanya.
Siapa ya bisa membantu kita memecahkan semua ini? Mungkinkah orang pintar atau semacamnya? Aha, mungkin bisa ya, dukun ya, entahlah. Aku pun terteguk, aku pun berpikir gitu. Dan ikut bertanya-tanya dalam hati. Orang pintar di Citapi. Sepertinya aku tahu. Oke, dia kah? Akhirnya aku ingat sesuatu. Aku pernah mendengar ada seseorang paranormal di hotel enak-enak. Namanya... iya. Ki Rahmat Pamungkas. Kataku tiba-tiba. Ya spontan ya, namanya mengingat gitu kan. Hantu Joko tuh sedang menunduk sedih secara cepat menatapku. Hah? Apa? Ki Rahmat Pamungkas? Siapa itu? Paranormal di Citapi. Aku pernah dengar kalau dia sakti. Termasuk bisa melihat makhluk astral juga. Ya kayak anak indigo itulah mungkin lah ya. Benarkah? Ya kayak nggak yakin lah gitu kan. Sayangnya beliau ini nggak setiap waktu ada di sana. Ada waktu-waktu tertentu. Memangnya kapan saja dia ada? Di dalam hotel pada malam hari. Baiklah, aku percayakan padamu anak muda. Wah, tenang aja my friend. Kita nih friend kan, friend. Aku bantu, santuy. Walaupun itemnya seperti mampus sebenarnya. Oke, my friend. Oke, nanti saya akan pergi ke hotel enak-enak untuk menemuinya. Baiklah. Terima kasih ya, Putra. Terima kasih banget. Kamu ini sangat baik hati. Aku tunggu kabar baik darimu. Tenang, pastinya aku kabari. Sampai ketemu lagi ya, my friend. Dadah. Sampai ketemu, Putra. Tenang. Kamu berhasil menemui dan berbicara dengan Joko. Oke, kita skip dulu ya guys ya. Kita lihat dulu. Temui Ki Rahmat Pamungkas di enak-enak hotel di malam hari. Oke. Pas malam hari, kita selesaikan questnya. Aduh, bentar. Oke, tunggu sebentar ya guys ya. Bang Pur skip. Guys ya, kembali lagi guys ya. Oke, jadi kita sudah datang ke enak-enak hotelnya. Dan tuh mbah-mbah indigonya ya guys ya, abang-abang indigonya yang kita minta bantu ya guys ya, untuk menolong si friend kita untuk bersatu sama cita sejatinya gitu. Oke, langsung saja guys ya. Aduh bentar, sebelum itu kita kecilin dikit suaranya supaya jangkriknya itu kagak mengganggu banget ya guys ya. Oke, tekan. Aduh bentar guys. Oke. Kita ngebug tadi. Permisi Ki Rahmat Pamungkas. Wih, musiknya intens juga guys ya. Arah-arah mistis gitu. Permisi Ki Rahmat Pamungkas. Ada apa? Kenapa Ki? Apa saya salah bicara? Maafin ya Ki. Enggak cu. Tapi maaf loh ya. Tapi saya nggak terima cek kodam ya. Astagfirullah. Ini viral di TikTok nih Jok. Sumpah. Iya Ki. Ya, enggak. Saya sudah cukup kaya. Istri juga udah banyak. Astaga. Ini MC. Udah. Ya udah. Hah? Maksudnya? Nggak apa-apa cu. Ya saya ini bukan siapa-siapa kok. Cuma paranormal sakti aja di Citapi. Mungkin di Jagaraya juga. Mungkin lah ya. Iya Ki. Sejagaraya deh pokoknya. Bagus anak muda, bagus. Pasti kamu kesini mau nanya kan? Ketawa mulu deh tadi.
sekali lihat juga saya sudah tahu. Masa depanmu soalnya suram. Astagfirullah. Lah, suram. Wah, wah. Jadi deg-deg nih, Cok. Iya, Ki Rahmat. Saya mau tanya-tanya. Sudahlah. Boleh, boleh. Tapi asal kamu tahu aja ya. Saya butuh berapa ratus tahun buat dapat kesaktian ini. Ya, berarti umurnya berapa, Cok? Ya, ini saya juga karena saya memang sudah banyak pengalaman juga. Saya ini sudah 80 tahun lebih loh. Lah, tapi nampak dari belakangnya bocoran tuh kayak orang muda gitu dah. Kok kayak ada yang salah ya? Sudahlah. Ya, saya tapi ikhlas nolong kok. Saya nggak minta bayaran, tapi ya kalau mau nyumbang 10 juta RC juga boleh. Lu meras atau apa, Cok? 10 juta kampret. Anjir. Waduh, Ki, ampun. Saya nggak punya uang segitu. Saya orang miskin, Ki. Gimana kalau bayarnya pakai hal lain aja deh? Apa kayak gitu? Hal item susah pun gas lah gitu. Uang kagak ada nih, Ki, gitu. Hal lain ya. Bentar, Ki, pikir dulu. Ya, ya, ya. Kalau gitu, gimana kalau gantinya saya minta bayaran ke kamu? Bantu saya renovasi hotel enak ini menjadi hotel yang bagus, mewah, dan megah. Apa kamu sanggup? Renovasi hotel enak-enak? Wah, mahal juga sih, tapi oke lah, pasti aku bisa. Akan coba usahakan. Baik, Ki, nanti saya akan kembali lagi. Bagus, bagus. Kami berhasil menemui dan berbicara dengan Ki Rahmat Pamungkas. Oke. Halo guys, ya guys ya, Bang Put kembali lagi ya. Setelah Bang Put lihat-lihat lah gitu, apa aja bahannya ya. Jadi Bang Put sudah kumpulin bahannya. Jadi Bang Put akan jelasin ke kalian secara singkat, padat, dan jelas lah ya guys ya. Itemnya itu nggak begitu sulit lah untuk didapatkan gitu. Oke, jadi kita lihat barangnya. Tumpukan bata guys ya. Tumpukan bata itu kalau nggak salah bisa beli di toko bangunan di area 2 kalau nggak salah. Ya, area 2 toko bangunan. Terus genteng itu bisa kita crafting. Kalau nggak salah nggak ada ya, dekat apa? Dekat apa nggak? Kalau nggak salah nggak ada itu. Kalau genteng ini craftingnya itu pakai tanah. Lihat itu kita mancing di area berapa tuh, 1, 2, area 3 tempat kita tinggal. Terus semen beli di area 2 dekat apa tuh, toko bangunan. Terus bikin arang itu kita crafting dari gelondong kayu. Bisa juga dari hal lain lah gitu, seperti apa tuh, seperti dari serat atau apa, intinya itu berikan arang. Oke, lebih mudah aja itu sebenarnya pakai gelondong kayu sih guys, gitu aja. Terus lukisan ini bisa kalian minta dari istri kalian gitu. Apalagi kalau kalian tuh masih belum pergi ke Bojong atau pergi ke mana tuh, dekat kampus. Biasanya dapat lukisnya dari daerah situ tuh guys, gitu. Jadi kalau kalian pengen apa lukisan, itu biasanya kalian tuh minta dengan istri kalian. Ya, tentang kerajinan lah gitu. Biasanya dikasihnya itu. Kalau patung kuno ya itu mulung di ya mulung di Citampi guys gitu. Laki tinggi lah gitu. Item agak lumayan susah, tapi nggak susah-susah banget, nggak sesusah kristal warna-warni. Yang paling susah banget itu kan, ya gitulah ya. Oke, jadi itemnya sudah Bang Put spill gitu. Jadi kita gaskan saja, kita bangun ya apa saja yang dikasih oleh Ki Rahmat Pamungkas ini. Oke, kita bangun.
Oke, Bang Put kembali ya. Jadi tunggu hari berikutnya baru kita ya masuk ke enak-enak hotel yang udah kita renovasi gitu. Karena ya semalam tuh udah jam 1 malam, jadi Ki Rahmat Pamukasnya nggak ada lagi di rumah. Di enak-enak hotel, sorry. Oke, jadi kita lihat ya guys ya. Oke. Ah, ini guys ya renovasinya gitu. Lumayan bagus sih guys. Cuman kok kayak ya seperti hotel biasanya sih guys. Iya, mantap juga kalau udah direnovasi ya. Ya kan? Oke. Aduh, nggak ngeprem sih guys. Oke, kita sudah merenovasinya, langsung saja kita gaskan ya. Kita cakap lagi dengan mbah. Oke. Bagus. Tiba-tiba masa depanmu jadi cerah cucu. Bilang aja kek, kalau lu pengen direnovasi hotelnya. Masa iya disogok dikit langsung cerah. Aku pun ikut terkagum-kagum melihat suasana hotel ini. Yang tadinya kumuh, rusak, dan kayak seram, sekarang berubah menjadi indah dan megah. Saya mencium aura-aura bangun ini sudah lebih jernih sekarang. Ya. Bagus sekali, cu. Makasih, Ki. Makasih. Oke. Ngapa kita ini? Duduk. Padahal gak duduk ya, kayak tegak gitu. Ki Rahmat duduk di depanku dan menatapku sangat tajam. Tatapan matanya sangat tajam dan gak bisa berkedip dariku. Tatapannya yang seperti menilai membuatku cukup gugup. Kenapa kakek ini natap-natap gitu ya? Nah, coba kamu jelaskan semuanya. Gimana masalahnya? Jadi gini, Ki. Ayo cepat. Gak ada waktu nih. Saya mau membantu seorang hantu pria, Ki, yang saat ini sedang bergentayangan di Citampi. Ki, saya iba padanya karena dia mempunyai seorang kekasih dan keinginan khusus yang belum tersampaikan. Ya, saya tahu. Di mana tahu dia? Ya, kamu maksud hantu gentayangan baru-baru ini adalah hantu Joko Seno, bukan? Kok Aki bisa tahu? Ya mesti saya tahu. Saya sudah terawang dari dulu. Iya, Ki. Lanjutkan. Sebenarnya saya sudah tahu sih apa yang terjadi dan apa masalahnya. Tapi kamu cerita saja. Dia sangat mencintai seorang wanita, Ki, yang juga seorang hantu gentayangan juga. Di Citampi bernama Suciasi. Semasa hidup mereka berdua saling mencintai dan saling suka, Ki, dan hampir menikah. Namun ada kejadian yang gak begitu enak, Ki. Sampai-sampai Asih sudah meninggal duluan. Tadinya dia kira bila mereka berdua sudah menjadi hantu, Ki, cinta mereka bisa bersatu selamanya. Tapi ada hambatan,
yang menghalang cinta mereka berdua, Ki. Ternyata selama menjadi hantu, Asih sama sekali kagak ingat dengan Joko Seno, Ki. Dan masa lalunya, dan dirinya juga. Dan kisah cinta mereka bersama hantu Joko Seno. Sorry guys, wajar. Udah tua. Itu sebabnya hantu Joko merasa sedih. Saya mau minta tolong nih, Ki, untuk bantu memulihkan ingatan Suciasi, supaya cinta mereka bisa bersatu. Saya kasihan pada mereka, Ki. Iya, saya paham. Suciasi, Asi, ya. Ki Rahmat memejamkan matanya sambil berusaha mengingat semua kejadian. Matanya terpejam cukup lama sambil berpikir. Sofa yang kududuki menghias ruang itu bersama dengan meja TV, dan ada TV besar yang terpampang, lalu kulihat ada akses ruangan lain yang sepertinya ke kamar utama. Hanya satu yang menarik perhatianku, foto besar Ki Rahmat yang terpampang tepat di tembok belakang di Rahmat duduk. Di gambar itu Ki Rahmat memakai baju tradisional sambil menyilangkan kedua tangannya dengan wajah penuh percaya diri. Suciasi, ya, Suciasi yang malang. Saya ingat. Aki ingat. Tolong kasih tahu ya, Ki, kenapa dia bisa lupa ingatan? Sabar toh anak muda. Buru-buru amat. Dikejar kambing gila ya. Iya maaf, Ki. Silakan cerita saja yang lengkap. Saya sabar mendengarkan kok, Ki. Iya, begitu dong. Saya ingat malam itu. Waktu itu saya masih muda, ya kan, bener muda. Tapi sudah sakit loh ya. Tapi sudah sakti loh ya. Cuman yang lebih sakti sekarang. Iya, Ki. Percaya kok, Ki. Bagus. Saya jadi teringat malam itu. Malam yang dingin ketika saya hendak mengganti lampu minyak di depan rumah. Saya di pinggir hutan terdengar suara wanita menangis. Oke, masa itu ya guys ya. Diceritakan oleh Ki kita nih guys ya, anak indigo. Suara wanita menangis lah mungkin gitu ya. Suara apa itu? Sepertinya ada suara orang menangis. Aku celingak-celinguk melihat kiri dan kanan, berusaha mencari arah suara menangis itu. Aku ke depan dan lalu ke belakang. Sepertinya suaranya berasal dari arah dalam hutan yang ada pohon rindangnya. Ya, saat itu aku sedang sering tinggal di tepi hutan yang tenang untuk mendalami ilmu kesaktianku. Setelah menyalakan lampu minyak, aku berjalan-jalan menuju hutan, menuju pohon rindang itu, melihat apa yang terjadi. Aku tidak takut, cuma penasaran. Suasana sangat gelap gulita, wajarlah malam. Aku berjalan hanya diterangi lampu minyak atau lampu ceplok gitu guys ya, kayak bekang gitu. Aku acungkan sebagai petunjuk arah. Angin bertiup begitu kencang, membuat tubuhku sedikit menggigil. Saat itu sudah masuk tengah malam soalnya. Suasana sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku yang melangkah menginjak tanah untuk menuju ke tempat tersebut. Aku lalui daun kering yang terdengar. Saat aku mendekati pohon rindang, suara tangis seorang wanita semakin jelas terdengar, sangat pilu. Aku berjalan semakin mendekat untuk mencari sumber suara. Permisi?
Siapa toh di sana? Permisi. Ya, kataku dengan suara yang nyaring berhadap secara melihat sesuatu. Saat aku semakin mendekat pohon rindang itu, akhirnya aku bisa melihat sosok yang menangis di situ. Kulihat ya seorang wanita berambut panjang, berbaju gaun putih panjang, sedang menangis dan sedang bersedih. Kedua kakinya tidak menapak ke tanah. Melihatku datang, wanita itu terkejut dan menatapku dengan ketakut dan waspada. Wajahnya cantik namun pucat. Aku pun tersenyum dan secara perlahan-lahan dan hati-hati aku menghampirinya dan melihatnya dengan saksama. Ya, seperti kucing yang ketakutan dan seperti bersiap-siap untuk kabur kapan saja. Tunggu. Kamu nggak usah pergi ya, cu. Saya bukan orang jahat, oke? Sini, kemari. Coba ceritakan kenapa kamu sedih. Wanita itu sepintas bingung dan waspada melihatku. Ya, seperti orang takut. Aku akan menyakitinya. Tapi aku hanya terdiam sambil tersenyum ramah kepadanya. Kubiarkan ia berpikir dan menjadi lebih rileks. Tak lama ia terlihat lebih rileks lalu kemudian perlahan mulai menghampiriku dengan cara melayang. Aku bingung. Kenapa aku bisa ada di sini? Siapa aku dan kenapa aku di sini? Aku nggak tahu arah. Apa kau bisa membantuku? Aku langsung bisa tahu bahwa dia baru saja meninggal. Tapi ada yang aneh padanya. Dia seperti setengah manusia, setengah hantu. Seperti ada sesuatu yang belum selesai darinya. Suciasi. Namamu Suciasi kan? Oh iya, namaku Suciasi. Tolong kasih tahu masa laluku dan kenapa aku di sini. Maaf sekali ya, cu. Saya nggak bisa menerawang masa lalumu. Kemampuan saya masih terbatas. Saya masih belajar. Saya hanya tahu namamu adalah Suciasi. Tetapi aku betul-betul bingung, Mas. Udah beberapa hari ini aku gentayangan di sekitar sini tanpa arah dan tujuan. Kamu sudah meninggal, tapi tak kenapa ada sisi dari diri kamu yang masih menjadi manusia. Oh iya, tolong kasih tahu aku gimana cara supaya aku jadi manusia lagi. Kasih tahu aku. Matanya sampai berkaca-kaca seperti orang yang kayak sedih banget gitu dan pengen kembali gitu. Sabar. Coba bana tanganmu. Saya bantu terawang untuk cari jalan keluarnya. Asi mengeluarkan tangannya perlahan lalu kubekang. Kurasakan dingin yang menusuk saat kupegang tangannya. Aku mau coba konsentrasi ya. Aku memegang tangan Kak Asih dan memejamkan mataku dan sambil berkonsentrasi. Kulihat mengangguk dengan semangat. Kurasa beberapa tunjuk saat aku memegang tangannya sedingin es. Aku terus memejamkan mata sambil memegang tangannya untuk berkonsentrasi. Bagaimana, Ki? Kamu harus menemukan pasangan sejatimu untuk bahagia selamanya. Dengan pasangan sejati. Lalu di mana aku harus menemukannya? Area 1 di kuburan kota Citampi. Pastikan hari Kamis malam kamu secara rutin menunggu pasanganmu di situ. Oh, berarti dia disuruh Ki Rahmat Pamungkas. Ya karena kita kan mulainya dari situ, kerja kita mulai dari situ gitu. Kapan dia akan muncul? Soal itu hanya Tuhan yang tahu. Itu di luar kuasa saya sebagai manusia. Yang bisa kamu lakukan adalah pergi ke Citampi dan mulailah penantianmu di sana. Tetapi pejamkan kedua matamu. Aku harus yakinkan perkataan saya tadi masuk ke lubuk hatimu. Kamu akan menemukan cinta sejatimu. Kulihat wanita cantik itu berambut panjang itu memejamkan kedua matanya. Terlihat bersungguh-sungguh memikirkan sesuatu. Tak lama ia menghilang dari hadapanku.
Terus setelah dia setia nunggu kuburan Citampi setiap hari Kamis, lah iya, dia seharusnya sampai detik ini masih menunggu pria yang dicintainya itu. Dia sendiri penasaran dengan ingin tahu siapa pria itu. Nah, itu dia. Saat hantu Joko sudah menemuinya, Asi benar-benar gak ingat dia sama sekali, termasuk memori masa lalunya bersamanya. Tolong kasih tahu, Ki. Gimana cara supaya Asi bisa ingat masa lalunya? Ki Rahmat terdiam sejenak, memikirkan sesuatu, dan memikirkan jalan keluar. Ada 4 tugas yang perlu kamu lakukan. 1 tugas terselesaikan, maka ada 1 memori Asi yang akan terbuka. Buatlah Asi ingat semua memorinya, maka mereka akan ketemu dan bisa saling mencurahkan rasa cinta yang mereka alami. Selama ini terpisah oleh alam yang berbeda. Kasih tahu caranya, Ki. Saya ingin melihat mereka berdua bersatu kembali. Baik. Setelah kita bicara, saya akan kasih tahu. Baik, Ki. Saya akan selalu selesaikan tugas-tugas itu dan memberinya kepada Asi. Terima kasih banyak buat bantunya ya, Ki. Akhirnya saya bisa bantu menyatukan cinta mereka yang terpisah sejak lama. Kamu juga sudah membantu membuat tempat ini menjadi indah kembali. Terima kasih, anak muda. Sama-sama, Ki. Saya pergi dulu. Baik, anak muda. Semoga berhasil. Oke, jadi hati pertama atau misi pertama sudah selesai ya, guys ya. Oke, jadi segini dulu guys ya untuk pertemuan kita di channel Bang Put ya guys ya. Jadi kesimpulannya dari cerita ini, kita tuh sudah tahu kayak mana masa lalu Asi. Jadi dia nunggu di dekat area satu dekat kuburan itu emang disuruh oleh Ki Rahmat Pamungkas untuk menunggu cinta sejatinya gitu. Ya itu kalau mungkin dari segi MC itu cinta sejatinya, mungkin dari kalau segi kita Joko Seno lah cinta sejatinya gitu. Dan misi-misinya rantang keranjang pisang goreng guys ya. Oke guys ya. Jadi segini dulu untuk perjumpaan kita bersama Bang Put ya guys ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys ya. Bilang teman-teman Citampi kalian atau teman-teman kalian supaya beli channel hiburan yang bagus ya guys ya. Oke, sampai jumpa guys ya di video berikutnya. See you.